Stellar Transformations, episode 123. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah disediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Baik Pendeta Mingliang maupun Wukong Sui melupakan kekuatan lain, para iblis liar dari alam liar di benua Qianlong. Karena kekuatan alam liar tampaknya jarang beraksi, para dewa liar dan iblis liar di benua Tenglong pada dasarnya tidak tahu apa-apa tentang mereka. Di tempat manusia di benua Tenglong, ada 4 orang di sebuah rumah. Salah satunya tampak persis seperti Pendeta Mingliang. Dengan gerakan tubuhnya yang bergoyang, Pendeta Mingliang ini berubah menjadi penguasa iblis-iblis di alam liar Yuliang. Tuan Yuliang, setelah Anda membunuh 1000 iblis lepas dalam sekejap, sekarang semuanya memang sama seperti yang Anda harapkan. Para iblis lepas itu sudah tidak tahan lagi, kata Kong Chao, pemimpin 3 iblis besar di bawah Yuliang, sambil tersenyum. Yuliang tersenyum acuh tak acuh, para praktisi lepas dari benua Tenglong itu sebagian besar telah pergi ke samudra astral yang kacau untuk berlatih. Hanya sedikit dari mereka yang pernah ke alam liar kami, jadi mereka sama sekali tidak mengenal kami. Mereka juga tidak mengenal kekuatan kami. Akan aneh jika mereka tidak menderita kerugian. Di dunia fana, apakah hanya pemimpin klan naga, Fang Tian, dan penguasa Pulau Peng Iblis, Zhong Jue, yang lebih cepat daripada Pendeta Mingliang? Dalam hal kecepatan, penguasa alam liar, Yuliang, hanya sedikit lebih lambat dari Fang Tian. Tuan Yuliang memiliki kekuatan sihir Omni Travel, jadi dalam hal kecepatan, mungkin Zhong Jue dari Pulau Devil Peng adalah satu-satunya di dunia fana yang bisa melampauinya. Salah satu dari 3 iblis besar, Macan Tutul Elektro Xing Shou, berkata sambil tersenyum. Xing Shou juga terkenal karena kecepatannya, tetapi bahkan ia merasa lebih rendah dari Yuliang. Tikus adalah spesies yang kecil dan lemah. Namun, Raja Tikus, tikus trans surga, adalah binatang suci kelas atas dan memiliki ingatan turun-temurun. Tikus trans surga disebut trans surga karena, pertama, mereka sangat cepat, dan kedua, mereka memiliki kekuatan sihir ofensif yang unik. Yuliang adalah binatang dewa kelas tinggi kesusahan ke-12 dan wujud aslinya adalah tikus trans surga. Meskipun tangguh, naga emas bercakar 5 itu sama sekali tidak unggul dalam kecepatan dan paling banter hanya sedikit lebih cepat darinya. Oleh karena itu, ketika ia menyamar sebagai Pendeta Mingliang, bahkan Wukong Sui pun tidak tahu siapa dia sebenarnya. Peng besar bersayap emas, binatang super ilahi, adalah pelari tercepat. Hanya Zhong Jue yang bisa membuat Yuliang mengakui bahwa kecepatannya lebih rendah. Umumnya, setelah para praktisi lepas dari benua Tenglong melewati kesengsaraan keempat, mereka akan memasuki samudra astral yang kacau. Mereka sangat akrab dengan kekuatan samudra astral yang kacau, tetapi mereka tampaknya sama sekali tidak tahu tentang alam liar kita. Kali ini aku ingin memberitahu para praktisi lepas ini tentang kekuatan para iblis lepas alam liar. Yuliang tersenyum lebar, tetapi mata kecilnya berkilau dingin. Di bawah komando Damelian Yue, puluhan ribu iblis lepas terbang menuju Gunung Qingsu dengan megah. Kerumunan iblis lepas yang tak terhitung jumlahnya ini menutupi langit bagaikan belalang. Karena mereka memancarkan aura iblis yang mengerikan, tampaknya tidak ada Siuxianis yang berani mendekati mereka. Lian Yue, iblis api, kali ini kita pimpin sebagian besar ahli iblis bebas untuk melancarkan serangan. Aku yakin Mingliang pasti akan menerima informasi ini sebelum kita tiba dan mereka juga sudah menyiapkan pertahanan. Jadi, aku sudah memutuskan bahwa aku dan Wu Hei akan pergi ke Gunung Qingsu terlebih dahulu dan melakukan pembantaian massal, menjebak mereka tanpa persiapan. Ada semburat merah di mata Wukong Sui. Mata Damelian Yue dan Fire Devil keduanya berbinar. Ide yang bagus. Jika Tuan Wukong Sui dan kakak Wu Hei menggunakan teleportasi, aku yakin kalian berdua akan segera mencapai Gunung Qingsu. Saat itu, mereka pasti belum siap. Kalian bisa melakukan pembantaian massal dulu. Ketika tidak ada lagi keuntungan, Tuan Wukong Sui dan kakak Wu Hei akan kembali dan bergabung dengan yang lain. Damelian Yue sangat setuju dengan ide ini. Wu Hei dan Wukong Sui saling berpandangan. Mata mereka berdua memancarkan sedikit kekejaman. Seketika, keduanya menghilang begitu saja.
3 jalur iblis utama di dunia iblis: jalur iblis hitam, jalur iblis darah dan jalur iblis asura, semuanya merupakan metode praktik yang sangat mematikan. Saat ini, Qin Yu sedang dalam perjalanan menuju Gunung Qingsu. Tepat setelah mendengar sorak-sorai para iblis lepas itu, ia menyadari bahwa pasukan besar iblis lepas ini pasti akan pergi dan menyerang Gunung Qingsu. Maka ia pun bertindak mendahului mereka. Fei Fei, Xiao Hei, Sisin, saatnya kalian semua keluar. Ada sesuatu yang menarik untuk ditonton. Sambil berpikir, Qin Yu membawa Hou Fei dan yang lainnya keluar dari rumah abadi Qin Yu. Hou Fei berkata dengan mata berbinar, ada yang bagus untuk ditonton. Apa itu? Hei Yu juga menatap Qin Yu. Pihak Luz Immortal dan pihak Luz Devil akan segera berperang. Apakah menurutmu menarik untuk ditonton? Tanya Qin Yu sambil tersenyum. Masing-masing pihak memiliki puluhan ribu praktisi Luz, jadi ini akan menjadi perang berskala besar. Mata Hou Fei terbelalak lebar, puluhan ribu Luz Immortal akan melawan jumlah Luz Devil yang sama. Ayo pergi, Kak. Di mana medan perangnya? Ayo cepat. Sungguh mendebarkan hanya dengan memikirkan pertempuran itu. Ketika sejumlah praktisi longgar yang dapat menutupi langit dan menutupi tanah saling bertarung, pemandangan itu akan jauh lebih mengejutkan daripada kesengsaraan apapun. Bahkan Hei Yu dan saudara-saudara Si pun menjadi bersemangat dalam hati. Medan perang ada di Gunung Qingsu. Ikuti aku. Setelah berkata demikian, Qin Yu memimpin penerbangan menuju Gunung Qingsu. Hou Fei, Hei Yu, Inqilin, dan yang lainnya mengikuti Qin Yu, terbang ke Gunung Qingsu. Qin Yu berpikir karena ia berangkat lebih awal, ia seharusnya bisa mencapai Gunung Qingsu sebelum pertempuran dimulai. Namun, ketika mereka masih sangat jauh dari Gunung Qingsu, Gunung Qingsu yang tertutup salju telah kehilangan warna putih saljunya yang biasa. Kini, warnanya berubah menjadi merah darah. Lapisan awan darah tebal menyelimuti Gunung Qingsu, dan tangisan pilu pun tak henti-hentinya terdengar. Wukongsue terlalu kuat. Di kuil Qingsu, para Luz Immortal di dalam istana surgawi dalam formasi ilusi 10 perkembangan berasal dari tribulasi ke-6 ke atas, sementara yang di luar formasi hanya terdiri dari beberapa murid biasa dan beberapa Luz Immortal di bawah tribulasi ke-6. Para makhluk abadi yang lepas ini benar-benar tak berdaya di hadapan Wukongsue. Para murid yang belum mencapai tahap daceng semuanya langsung berubah menjadi darah cair dimanapun awan darah yang tak terhitung jumlahnya melayang. Dan mereka yang berada di tahap daceng ke atas hanya mampu bertahan untuk sementara waktu. Teriakan sedih, jeritan, raungan marah. Wu Hei, yang telah berubah menjadi raksasa setinggi 5-6 meter, mengangkat kapak hitam besar dan mengamuk seperti benteng yang bergerak. Ia menabrak apapun, baik manusia maupun bangunan. Dalam waktu singkat, tak terhitung banyaknya orang yang telah terbunuh olehnya. Istana-istana runtuh, bunga-bunga dan rerumputan hangus menghitam, dahan-dahan yang terpotong menutupi tanah. Darah bahkan mengalir deras di seluruh kuil Qingsu bagai air mengalir. Hanya dalam sekejap, jumlah korban tewas telah mencapai angka yang mengerikan. Wukongsue, Wu Hei, kamu sudah keterlaluan. Pendeta Ming Liang, yang selalu tenang, baru saja menyadari situasi menyedihkan di bagian bawah kuil Qingsu dan langsung murka. Dari istana surgawi, ia langsung menyerbu Wukongsue, yang sedang membunuh tanpa ampun. Pendeta Mingsan, Pendeta Lan Bing, Pendeta Qiyang, dan Sue Yuyang juga bergegas keluar satu persatu. Ini hanya hadiah sambutan. Pertarungan sesungguhnya akan terjadi nanti. Dengan cepat, Wukongsue menghindar. Sepertinya dia sama sekali tidak ingin melawan Pendeta Ming Liang. Wu Hei, ayo pergi. Wukongsue dan Wu Hei segera terbang menjauh dari Gunung Qingsu. Ketika Wukongsue dan Wu Hei bergabung, hampir mustahil bagi Pendeta Ming Liang untuk menjerat mereka. Terlebih lagi, ia masih ingat apa yang baru saja dikatakan Wukongsue. Informasinya benar, para setan liar itu benar-benar akan berperang. Pendeta Ming Liang geram dalam hati. Namun tepat pada saat ini, San Nian terbang menghampirinya dengan ekspresi serius. Paman Master, dalam waktu singkat ini, kuil Qingsu kita kehilangan hampir 20.000 murid dan beberapa ribu dari Luz Immortal tingkat rendah juga meninggal. 20.000, Pendeta Ming Liang hanya merasakan sakit di hatinya. Kuil Qingsu selalu ketat dalam menerima murid, sehingga jumlah muridnya selalu jauh lebih sedikit daripada sekolah Xiang dan sekolah Lanyang, hanya 60.000 hingga 70.000.
Kehilangan 20.000 murid dalam waktu singkat ini berarti kehilangan sepertiga dari jumlah muridnya, tidak kurang. Murid-murid dasar ini adalah masa depan sebuah sekolah. Jika dasarnya rusak, sekolah itu akan segera punah. Dengarkan perintahku, San Nian. Bawa 10.000 murid elit kuil Kingsu kita ke dalam formasi ilusi 10 perkembangan. Susun mereka di tanah kosong di depan istana surgawi. Ya, San Nian senang. Jangkauan formasi ilusi 10 pengembangan hanya seluas itu. Karena sudah ada banyak makhluk abadi lepas dari kesusahan ke-6 ke atas dalam formasi ini, jika 10.000 orang lagi dimasukkan ke dalamnya, formasi ini akan benar-benar penuh sesak. Pendeta Ming Liang tidak punya pilihan selain melakukan ini. Tidak ada hal buruk yang boleh terjadi pada murid-murid elit kuil Kingsunya, apapun risikonya, karena mereka adalah masa depan sekolah. Orang-orang seperti Pendeta Qi yang tidak akan mengatakan apa-apa. Lagi pula, ketika formasi ilusi 10 perkembangan milik kuil Kingsu, apa yang memberi mereka hak untuk mengkritik keputusan kuil Kingsu? Pendeta Qi Yang, rekan Tao Sue Yang, pasukan iblis liar akan menyerang kita. Bagaimana kita harus menghadapi mereka? Tanya Pendeta Ming Liang kepada Pendeta Qi Yang dan Sue Yang. Selain kuat, Pendeta Qi Yang dan Sue Yang masing-masing adalah ahli nomor 1 di aliran Xiang dan aliran Lanyang. Inilah satu-satunya alasan Pendeta Ming Liang memutuskan untuk bertanya kepada mereka tentang apa yang harus dilakukan. Sue Yang berkata dengan cemberut, musuh datang dengan kekuatan besar. Jika kita benar-benar melawan mereka, darah pasti akan mengalir deras. Itu sudah terjadi, kata Pendeta Qi Yang dingin. Begini, sekarang begitu banyak orang di kuil Kingsu telah tewas dan musuh telah menyerang pintu depan kita. Jika kita terus bersembunyi di formasi ilusi 10 perkembangan, mungkin seluruh benua Tenglong dan bahkan para praktisi lepas dari samudera astral yang kacau akan menertawakan kita. Ekspresi Sue Yang menegang. Mata Pendeta Ming Liang berkilat dingin, mereka sudah menyerang pintu depan kita. Kalau kita terus menghindar, nanti kita tak punya muka lagi. Baiklah, karena mereka berani datang ke sini, kita akan tunjukkan kekuatan kita yang sebenarnya. Qin Yu dan 6 orang lainnya berada di sebuah gunung kecil 1000 li dari Gunung Kingsu. Dengan kekuatan mereka tentu saja dapat mengamati segala sesuatu yang terjadi di Gunung Kingsu menggunakan indera suci mereka. Saat ini, tidak hanya Qin Yu dan kelompoknya, banyak Xiuzenis lain, baik yang lemah maupun yang kuat, dan beberapa ahli penyendiri juga menonton pertunjukan dari kejauhan, termasuk Yu Liang dan bawahannya. Beberapa puluh ribu makhluk abadi yang bebas menghadapi beberapa puluh ribu iblis yang bebas. Banyak praktisi lepas yang belum pernah melihat adegan seseru itu seumur hidup mereka, jadi tidak mengherankan bila pertarungan ini menarik banyak penonton Xiuzenis. Para Lus Immortal tampaknya sedang membentuk formasi serangan di bagian terdepan Gunung Kingsu. 10.000 Lus Immortal tingkat rendah bergabung. Kilin Tinta adalah yang pertama berbicara. Qin Yu dan yang lainnya mengangguk. Saat ini, para Lus Immortal tidak lagi bersembunyi sama sekali karena Pendeta Ming Liang tahu bahwa tidak ada formasi yang bisa disembunyikan dari orang-orang seperti Wu Kongsui. Terlebih lagi, dengan formasi ofensif seperti itu, mereka tidak perlu bersembunyi. Formasi ofensif besar yang terdiri dari 10.000 Lus Immortal, sungguh gerakan yang hebat. Qin Yu tak kuasa menahan diri untuk memuji dalam hati. Pada saat ini, angin kencang bertiup, kepingan salju di permukaan Gunung Kingsu beterbangan. Bersamaan dengan itu, berbagai suara melengking terdengar saat sekelompok orang yang padat muncul dari langit, menutupinya seperti awan gelap. Aura iblis mereka yang mengerikan membuat para Xiuzenis yang berada di bawah mereka ketakutan. Mereka akan bertarung. Mata Qin Yu berbinar-binar, ia bergumam pelan, para prajurit, bertarunglah sesuka hati kalian. Setelah pertarungan ini, aku akan memberimu hadiah besar. Senang di dalam dan cukup berminat menjadi penonton, ia menyaksikan setan-setan lepas yang tak terhitung jumlahnya di langit terbang ke suatu tempat beberapa li jauhnya dari Gunung Kingsu. Perkemahan abadi yang longgar dan perkemahan iblis yang longgar. Tiba-tiba, kedua kubu bersinar dengan cahaya menyilaukan yang hampir bersamaan, satu berwarna keperakan dan satu lagi berwarna hitam kebiruan. Cahaya keperakan itu adalah serangan yang dilakukan oleh formasi 10.000 Lus Immortal. Di pihak Lus Devil, terdapat juga formasi ofensif yang terdiri dari beberapa ribu orang.
Kedua lampu tersebut berubah menjadi dua sinar cahaya yang sangat tipis dan bertabrakan satu sama lain. Tidak ada suara sama sekali. Di tempat tabrakan, ruang angkasa langsung hancur, menciptakan 7 atau 8 retakan spasial seukuran manusia. Semua retakan spasial ini mengirimkan gaya tarik yang dahsyat. Segala sesuatu dalam radius beberapa ratus meter dari celah spasial ditelan olehnya, entah itu tanah, kepingan salju, pasir, atau batu. Setelah itu, celah spasial menghilang dan ruang kembali normal. Membunuh. Teriakan perang tiba-tiba terdengar dari arah lain di luar Gunung Kingsu. Teriakan itu dan aura iblis yang mengerikan menunjukkan bahwa sekelompok iblis lepas sedang menyerang Gunung Kingsu dari belakang. Ada juga para dewa lepas di sisi Gunung Kingsu itu dan mereka sedang menghadapi kelompok iblis lepas itu. Bunuh. Jangan pedulikan apapun. Bunuh sesukamu untukku, semuanya. Wukong Sui meraung seperti orang gila. Seketika, ia menunggangi lapisan awan merah darah yang sangat besar dalam jarak beberapa li darinya dan menyerbu menuju Gunung Kingsu. Sementara itu, berbagai iblis lepas lainnya juga menyerbu menuju Gunung Kingsu sambil tertawa dingin atau meraung. Para Siuzenis bukanlah tentara. Jika mereka dipaksa bertempur seperti tentara, kemampuan tempur mereka akan terbatas. Sebaliknya, jika mereka dibiarkan menggunakan semua trik yang mereka miliki, mereka akan sangat efektif. Sialan, 3 lawan 1, pergi ke neraka, teriak seorang Luz Devil lalu menghancurkan dirinya sendiri. Ketiga Luz Immortal selevelnya yang mengepung dan menyerangnya juga tewas di tempat akibat ledakan itu. Wang Lian, hari ini aku pasti akan membalas dendam 500 tahun yang lalu. Seorang Luz Devil menatap tajam ke arah Luz Immortal di hadapannya. Luz Immortal ini juga memusatkan perhatiannya pada Luz Devil. Keduanya telah memutuskan untuk bertarung sampai mati. Namun, puff, sebuah pedang terbang melesat entah dari mana menembus Yuanying milik iblis lepas, membunuhnya di tempat. Iblis lepas ini lupa bahwa ini adalah medan pertempuran yang dihuni puluhan ribu praktisi lepas. Dengan menginginkan pertarungan 1 lawan 1 di medan perang ini, ia sama saja menggali kuburnya sendiri. Pedang terbang, api, warna darah, pertempuran di tanah, pertempuran di langit, pertempuran terjadi di mana-mana di Gunung Kingsu. Terkadang, ruang hancur, menciptakan celah spasial yang menelan para praktisi bebas yang tidak dapat menghindar tepat waktu di sekitar mereka. Mata para Siuzenis biasa yang menyaksikan semua ini dari kejauhan melotot dari kepala mereka. Pemandangan puluhan ribu praktisi bebas yang berkelahi satu sama lain seperti orang gila agak terlalu mengerikan. Orang-orang seperti Qin Yu, Hou Fei, dan Hei Yu semuanya menahan napas. Pertarungan ini sungguh mengerikan karena para praktisi bebas itu semuanya memiliki keahlian khusus dan berbagai macam mantra rahasia, senjata suci, senjata abadi, senjata iblis, dan formasi misterius. Di langit, di gunung, di bawah tanah, pertempuran terjadi di mana-mana. Langit, gunung tinggi, dan tanah yang tertutup salju telah diwarnai merah oleh darah. Ledakan tampaknya terdengar tak henti-hentinya, seolah-olah petir yang tak terhitung jumlahnya menyambar.